Oke, baik, saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim, selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali di mata kuliah modul Nusantara, kegiatan pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka, yang mana, selamat datang Bapak Arifin, yang terhormat tentunya pada kesempatan siang hari ini berjumpa dan bergabung bersama kita, Bapak Muhammad Arifin nanti akan menjadi narasumber kegiatan refleksi kelima kita pada hari ini. Namun sebelumnya sedikit pengantar dari saya, Bapak, bahwasanya mereka yang bergabung di dalam room Zoom ini adalah mahasiswa pertukaran yang harusnya mereka berada di Kota Banjarmasin, tepatnya di Universitas Lambung Mangkurat. Hanya saja karena masih dalam kondisi pandemi dan eh, belum memungkinkan mereka ke Banjarmasin, sebenarnya pun bulan ini mereka harusnya sudah ada di tempat Kota Banjarmasin, sehingga kegiatan dengan sangat terpaksa kami tetap lakukan dan jalankan secara virtual. Dan perlu Bapak ketahui bahwasanya kegiatan modul Nusantara ini merupakan bagian dari program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana ini bagian kecil dari kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar, yang mana mereka mahasiswa pertukaran ini ditempatkan selama 1 semester di universitas pilihan mereka, dan mereka akan menimba ilmu selama 1 semester ke depan. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang telah bergabung bersama kita hari ini adalah sudah menjalani perkuliahan secara daring itu kurang lebih sejak bulan Agustus hingga nanti Desember. Dan ini sudah hampir pertengahan di kegiatan modul Nusantara. Sehingga pada program yang sudah kita susun itu mereka ada sebenarnya adalah mengunjungi tempat pengrajin sasirangan. Nah, karena kegiatannya masih belum memungkinkan sehingga virtual ini dapat kami lakukan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Arifin yang sudah berkenan dan bersedia untuk menjadi narasumber kegiatan kita pada hari ini, walaupun mungkin melalui Japri, Pak, mohon maaf sebelumnya belum sempat saya kirimkan surat undangannya. Sebenarnya sudah terbuat surat undangannya, hanya saja mohon maaf saya yang tidak sempat mengirimkan ke Bapak. Oke, pada hari ini mungkin sama teknis sebelumnya, ini Bapak kalau kegiatan refleksi ini, adik-adik mahasiswa sebenarnya mereka sudah mengikuti kegiatan perkuliahan sebelumnya yang mana dikenal dalam modul Nusantara ini adalah materi kebinekaan. Kami sudah memasuki ke materi kebinekaan ke-11 kemarin. Hanya saja kemarin mereka, jadi karena virtual ini, jadi yang bekerja untuk menyampaikan materi atau yang memberikan paparan kami dari tim dosen modul Nusantara beserta mentor saya yang menghubungi Bapak, Mbak Karmila, itu kami buat secara video. Jadi melalui video itulah mereka menggali pengetahuan terkait tentang modul Nusantara. Modul Nusantara ini adalah salah satu tujuan dari program menteri itu untuk mengembangkan atau memahami kebudayaan yang ada di sekitar kita dengan makna bertukar sementara dan bermakna selamanya. Sehingga yang diberikan materi ini adalah semua kajian terkait dengan kebinekaan yang ada di Kota Banjarmasin khususnya dan daerah Kalimantan Selatan. Dan pada pertemuan kebinekaan 11 kemarin mereka mendapatkan materi tentang mengenal sejarah dan uh, sejarah dan cara pembuatan kain sasirangan secara virtual, Pak. Dan di kebinekaan sebelumnya mereka juga sudah melakukan kegiatan jurnalisme etnografi, yang mana kegiatan jurnalisme etnografi itu sendiri mereka yang mencari atau mereview, meliput di daerah sekitar mereka dan diupload di link mereka masing-masing. Sehingga pada kesempatan kali ini kebetulan sekali Bapak Muhammad Arifin orang yang memang berkecimpung di dunia sasirangan dan
unit kerja beliau pun di Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar, sehingga pada kesempatan siang hari ini bisa sharing bersama dan tentunya untuk sistematikanya, bisa saja Bapak melayangkan pertanyaan kepada ke-19 mahasiswa ini. Jadi selama kegiatan nanti berlangsung itu, tetap saya dampingi, Pak, cuman kalau ada hal-hal yang kurang sesuai dari pengetahuan yang mereka dapatkan karena secara virtual, boleh Bapak, berikan review nanti di akhir untuk penyampaian materi, seperti itu Bapak. Tidak usah terlalu banyak pertanyaan, mungkin satu atau 2 saja untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah mereka dapat terkait khususnya di bidang kain sasirangan ini Bapak. Oke. Mohon izin sebelumnya, sebelum kita persilahkan kepada narasumber kita pada hari ini untuk, mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini, mohon izin untuk semuanya menyalakan kameranya. Saya akan melakukan screenshot laman sebagai bukti kegiatan kita pada hari ini sebelum kita lanjutkan ke kegiatan inti kita. Mohon di-on-kan kameranya semuanya dan mohon berkenan juga mungkin Pak Arifin bisa menyalakan kameranya. Mohon maaf suara saya diterima dengan baik nggak di tempat kalian? Alhamdulillah Ibu, terdengar Ibu. Mohon mungkin bisa minta bantuannya kepada Wildan atau yang di tempat berbeda, tolong screenshotkan laman ini. Semuanya sudah on kamera nih, sepertinya belum ya? Iya, sudah on kameranya. Silakan di screenshot Carmela Ramadanti 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sepertinya sinyal di tempat saya ini yang kurang mendukung. Tapi harapan saya mudah-mudahan suara saya tetap bisa tersampaikan di tempat kalian masing-masing ya. Terima kasih, mungkin tadi dibantu juga dengan Wildan untuk men-screenshotkan laman. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan di kegiatan kita berikutnya. Sebelum saya persilakan kepada Bapak Muhammad Arifin, perkenankan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Narasumber kita pada hari ini bernama Bapak Muhammad Arifin, tempat tanggal lahir beliau di Banjarmasin 27 Februari 1988. Unit kerja beliau adalah di Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar. Kita semua bisa mengontak beliau melalui nomor telepon 081253863668. Adapun riwayat pendidikan beliau, SD beliau di Sekolah Dasar Negeri Kelayan Selatan 2 Banjarmasin, SLTP beliau ditempuh di SLTPN Negeri 11 Banjarmasin, SMK beliau di SMK Syuhada Teknologi Banjarmasin, dilanjutkan dengan program D3 Politeknik Negeri Banjarmasin, dan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, dan dilanjutkan di Profesi Insinyur Universitas Muhammadiyah Malang. Kita bisa mengunjungi melalui Instagram beliau yaitu Rumah Kreatif dan Pintar 74. Prestasi yang pernah diraih adalah sebagai guru berprestasi di tahun 2014 yang diperoleh dari Kemendikbud RI. Di prestasi beliau yang diraih berikutnya adalah juara 2 pemuda pelopor nasional bidang pendidikan Kemenpora RI tahun 2015, penerima apresiasi 1 Indonesia Award bidang kewirausahaan PT Astra International Tbk 2016, penerima penghargaan 10 besar Yayasan Berprestasi Nasional Kemensos RI 2017, nominasi Franz Seda Award 2018 di Universitas Atmajaya Jakarta, tokoh inspiratif Anugerah KPAI RI di tahun 2019, dan The Best Innovation Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019. Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Wirausaha Muda Syariah Bank Indonesia di tahun 2019. Penerima penghargaan sebagai Lokal Hero dari Tribun Network Jakarta 2020. Demikian mungkin
Riwayat singkat beliau sepertinya masih banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh beliau. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita bisa dapatkan ilmu yang berharga dan tentunya berdasarkan hasil review dari sejauh mana pengetahuan adik-adik mahasiswa kegiatan modul Nusantara pada bimbingan saya pada hari ini. Langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Arifin, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati penyelenggara kegiatan di siang hari ini dari fasilitatornya Universitas Lambung Mangkurat ya, Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian yang sama-sama kita banggakan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam program Merdeka Belajar, yang seharusnya padahal kita bisa tatap muka ya nanti next time kalau sudah kondisi stabil. Saya berharap sekali nanti pasca setelah kegiatan ini suatu saat kita bisa ketemu di Banjarmasin bisa langsung praktik tuh pembuatan sasirangan ya. Nanti insya Allah kita akan fasilitasi baik peralatan, bahan, dan sebagainya. Tadi udah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Moderator yang sebenarnya juga komunikasi kita kemarin hanya lewat japri WhatsApp untuk mengisi kegiatan di siang hari ini yang ya sebenarnya sempat juga miskomunikasi karena saya berpikir kemarin teman-teman ini posisi di Banjarmasin. Jadi waktu itu saya berpikirnya teman-teman sudah melakukan observasi langsung ke tempat-tempat perajin pelaku usaha sasirangan. Ternyata masih di daerah domisili masing-masing ya. Jadi ya tapi tidak salah nanti artinya next time mungkin kalau pas ada kesempatan kita bertemu di Banjarmasin, kita akan buka kelas buat teman-teman jika nanti ada waktu yang mumpuni yang atau tersedia ya. Sebelumnya saya mengenalkan tadi udah dijelaskan panjang lebar, nanti sebut saja nama saya Arifin. Kemudian saya memang bergerak di bidang social planner. Saya lebih ke pemberdayaan masyarakat. Salah satu bidangnya adalah memang ada pembuatan sasirangan. Dari yang tergabung di grup kita siang hari ini terlampir disampaikan ke saya memang ada 19 mahasiswa yang sudah ada datanya di kita ya. Jadi kemarin observasi teman-teman itu lewat video yang dikirimkan, coba nanti tolong dibantu mute suaranya nanti dibuka, serentak menjawab apakah memang dari video itu sudah tergambar jelas proses pembuatan sasirangan beserta filosofi sejarahnya atau masih abstrak di tangkapan teman-teman. Coba jawab bersama apakah dari video yang sudah diberikan oleh panitia, apakah sudah tergambar jelas terkait sejarah, kemudian proses dan sebagainya tentang sasirangan. Coba mute-nya dibuka bersama, apakah sudah jelas atau masih perlu penjelasan lebih khusus? Boleh dibantu dijawab, teman-teman? Silakan dinyalakan Wildan, Mas Bang, Nicholas, Salwawati, dan yang lainnya. Silakan di-mute mikrofonnya. Apakah sudah tergambar? Kalau dari saya sudah jelas, Bapak, dari melihat videonya. Sudah jelas. Oke, yang lain? Saya juga, Pak, sudah jelas. Sudah jelas, Bapak. cukup jelas. Dari video situ sudah jelas, Pak. Kalau saya sudah jelas, secara pribadi saya masih penasaran gitu Pak. Oke. Ada lagi? Berarti pada intinya dari video yang sudah disampaikan itu tergambar ya proses sasirangan seperti apa, kemudian sejarahnya dan sebagainya ya. Saya boleh dibantu nggak? Ini kalau yang dari Jawa Timur ada yang dari Jawa Timur ada berapa orang? Mungkin Di kalau ada yang Jawa sini Timur? ada yang dari Bogor, kebanyakan Bogor sih Pak, dan sisanya 1 orang dari Surabaya, 1 orang dari Jogja gitu.
Karena dominannya di sini kebetulan yang di kelompok kita Bogor ada kurang lebih 10, ada Medan juga, Medan 1 orang. Oke, berarti ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ya. Pulau Jawa nih intinya ya. Oke, dari yang video disampaikan oleh teman-teman fasilitator, saya boleh dibantu nggak? Siapa yang berkenan menceritakan kembali sejarah Sasirangan? Coba boleh dibantu nggak? Nggak usah saya sebut nama karena saya udah pegang nama 19 orang nih. Muhammad Dian Bahrul, Wildan, Charles, Muhammad Nur Faujian, dan sebagainya. Ini Boleh Noval nanti ini, nggak? Pak. Noval yang resen. Silakan Noval. Siapa? Noval. Iya, Pak. Muhammad Noval? Menjawab Boleh. Pak? Iya. Boleh Jadi, bercerita ah, Sasirangan. Tapi sebelumnya sebutkan dulu Mas Noval dari daerah mana? nama saya Muhammad Noval, asal dari Bogor, semester 3, Pak, Hmm? di Oke. Universitas Di mana? Di Bogor, Bapak. Oh, di Bogor. Boleh. Ya. Ya, siap. Boleh bercerita Mas Noval bagaimana tangkapan atau hasil observasi Mas Noval terkait materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari fasilitator. Boleh bercerita singkat? Oh. Jadi mengenal sejarah dan cara pembuatan kain sasirangan adat suku Banjar Kalimantan Selatan tersebut, objeknya adalah mengenali sejarah dan memperkembangkan tentang kain sasirangan serta cara pembuatannya. Jika beberapa kota memiliki seperti kain, begitu pun Banjarmasin juga memiliki kampung sasirangan terletak di, kalau nggak salah, di seberang masjid kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terus tuh kain sasirangan ini umumnya digunakan sebagai kain adat, Pak, yang biasanya digunakan pada acara-acara adat, baik masyarakat maupun bangsawan suku Banjar tersebut. Kata sasirangan berasal dari kata menyerang yang berarti kalau nggak salah menjelujur kalau nggak salah. Karena dikerjakan dengan cara melujur gitu, kemudian diikat dengan tali rapia kalau nggak salah ya, dan selanjutnya dicelupin hingga kain sasirangan masih dibuat secara manual gitu. Tapi jalannya modern ini paling kain sasirangan dibuat sintesis kalau nggak salah. Menurut asal mulanya kain ini diwariskan secara turun-temurun sejak abad 7. Saat itu ada kisahnya kain ini dibuat saat itu Lambung Mangkurat menjadi patih di negara Diva. Ceritanya yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan adalah bahwa kain sasirangan ini pertama kali dibuat oleh seorang patih Lambung Mangkurat setelah bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit. Jadi konon sih katanya kain sasirangan ini dibuat oleh 40 wanita yang masih perawan untuk Putri Junjung Buih sih, untuk syarat dari Putri Junjung Buih. Terus tuh pada saat itu tidak lain kain ini dinamakan kain Lagundi kalau nggak salah yang berwarna kuning, hasil tenunan 40 wanita yang masih perawan. Kain Lagundi ini dikenal sebagai kain sasirangan saat ini. Dulu kan Lagundi, sekarang sasirangan lah. Kain ini mempunyai bentuk dan fungsi sederhana seperti ikat, banyak yang menggunakan dulu tuh ikat kepala, terus tuh sabuk, dan juga bisa dipakai sarung untuk laki-laki dan selendang untuk perempuan. Itu sih Pak yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, Mas Noval cukup sangat jelas, sangat berisi, dan itu sepertinya referensi dari video tertulis
semua ya oleh Mas Novel ya. Saya Dirangkum semua sangat merangkumnya di kepala, Pak. Cuman agak lupa-lupa sih. sambil di ini ya cari referensi, Iya, sambil cari referensi juga ya di benar. internet ya. Iya, Pak. Bagus, nggak apa-apa. Jadi dari yang disampaikan Mas Novel, memang secara garis besar kan itu tersampaikan semua tuh dengan jelas. Jadi singkatnya, ya memang kain sasirangan itu kan ya sejak zaman dulu ya kerajaan yang memang dibuat oleh Patih Lambung Mangkurat yang memang dia pada waktu itu ritual bertapa dan yang seperti dipaparkan oleh Mas Novel tadi itu memang cerita histori filosofi zaman dulu ya. Sekarang satu lagi dong boleh saya nanti dibantu sebelum saya nanti sedikit memberikan paparan terkait detailnya bagaimana sasirangan, boleh saya dibantu satu orang lagi untuk menceritakan mungkin salah satu motif sasirangan beserta filosofinya. Ada nggak yang bisa membantu saya bercerita salah satu motif pakem yang dipakai, kemudian filosofinya, bisa nggak? Ada salah satu yang membantu saya? Ada? Apa saya sebut nama atau gimana? Gimana? Perlu saya sebut nama? Boleh Pak disebut aja nggak apa-apa. Saya sebut nama aja ya. Yang dari Surabaya, siapa? Yang dari Surabaya? Saya. Nah, yang dari Surabaya coba bercerita salah satu motif sasirangan, kemudian bagaimana filosofi story cerita itu. Eh, Coba, Mbak. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti kurang tepat atau nanti penjelasannya perlu kita tambahkan, nanti kita tambahkan. Nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Coba tolong dibantu yang dari Surabaya, sebutkan namanya. Silakan. Iya Pak, nama saya Nur Sukmawati. Mohon maaf kalau suaranya agak bising ya Pak ya. Soalnya ada acara di sebelah rumah saya. Iya. Kalau yang saya ketahui setelah menonton video yang kemarin dikirimkan oleh Ibu Diani dan Kakak Mentor, motif yang pertama kali itu adalah motif Padiwaringin. Itu motif permintaan dari Putri Junjung yang merupakan putri yang ditemukan tadi oleh Patih Lambung Mangkurat. Itu sebagai permintaannya harus Putri Junjung Putri itu memiliki permintaan harus mendirikan istana batu dan kain sasirangan yang bermotif Padiwaringin. Untuk filosofinya saya kurang mengetahui Pak ya, tapi ada beberapa motif yang mungkin saya ketahui dari video kemarin yang telah saya lihat. Di antaranya yaitu motif gading, lalu ombak sinapur karang, bayam raja, iris pundak kambang, terus naga balimbur, daun jeridu, dan lain sebagainya. Lalu yang saya ketahui itu kain sasirangan dahulunya itu proses pewarnaannya atau pencelipannya itu dibikin dari bahan-bahan alami seperti misalnya warna kuning dari kunyit atau temulawak. Tapi sekarang menggunakan warna sintetis begitu Pak. Yang saya dapat dari video kemarin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya tadi saya yang awal-awal itu. Baik, terima kasih Mbak. Saya bilang sudah jelas. Gimana? Sebenarnya yang awalnya Bapak bilang apakah sudah jelas video yang ditampilkan sebelumnya oleh Ibu Diani itu memang sudah jelas, tapi ada rasa penasaran yang rasa penasaran dari saya. Nah, rasa penasarannya tadi yang ditanyakan oleh Bapak filosofi dari motif yang menjadi pakem itu tadi Pak. Begitu. Oke.
Juga. Kebetulan pas dapat pertanyaan ya, yang dari Surabaya, jadi rasa penasarannya sedikit banyak terbantu sendiri ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sukmawati dari Surabaya. Jadi, nanti tadi siapa? Mas Noval sama Mbak Sukmawati ya, dari Surabaya dan dari Bogor. Nanti saya kasih hadiah ya, dari door prize dari saya, tentunya produk Sasirangan ya. Nanti, setelah usai kegiatan, boleh nanti di WhatsApp alamat lengkapnya nanti kita kirimkan, ke alamatnya ya, hadiah yang door prize yang dari kita ya. Makasih Oke, Bapak. siap. Makasih. Terima kasih, Bapak. Jadi yang lain harus semangat semangat aktif nih diskusinya ya. Nanti kan di session berikutnya ada session tanya jawab lagi. Siapa tahu nanti 19 orangnya mendapat hadiah dari kita kan juga harus yang penting harus aktif ya. Jadi diskusi kita lebih bisa apa namanya lebih bisa komunikasi dua arah ya, bukan hanya meskipun kita lewat virtual tapi bisa hidup suasana diskusinya. Ibu Diani boleh saya dibantu screen screen share screen untuk materi terkait Sasirangan? Oke, baik Pak, sebentar saya ini kan. Oke, nanti sambil kita jalan dan menunggu materi, sedikit saya memaparkan bagaimana, sejarah, kemudian, arti dari warna-warna Sasirangan itu sendiri, kemudian bagaimana langkah prosesnya, kemudian ada motif-motif pakemnya beserta makna-makna histori filosofinya, kemudian, warna alam dan sintetis. Boleh nanti dibantu Bu Diani screen untuk, share share screen materinya? Kalau Surabaya ada namanya jumputan ya, jumputan. Itu, sebenarnya mirip, cuman bedanya tidak ada julujuran. Kalau Surabaya ada namanya jumputan, kayaknya jumputan. Sekilas memang agak mirip ya. Ini boleh, agak dibesarkan Bu, boleh materinya? Nah gini, cukup? Nah jadi, next boleh lanjut Bu. Jadi, nah, sebelumnya yang sejarahnya. Sejarahnya saya rasa udah disampaikan oleh, Mas Noval yang dari Bogor tadi. Sebelumnya Bu, sebelumnya dari awal tadi. Nah, berhenti di sini dulu. Nah, ini kan garis besar terkait sejarah dari Sasirangan itu sendiri, yang tadi sudah, sangat jelas disampaikan oleh Mas Noval. Ya memang kan sebenarnya kan dari, dulu ya, Patih Lampu Mangkurat yang di mana di situ dia bertapa dan sebenarnya Sasirangan itu fungsinya bukan produk fashion ya, itu adalah produk yang dipakai atau yang digunakan oleh, para raja-raja Banjar zaman dulu. Nah, biasanya itu sih sebagai, selain baju adat, tapi juga sebagai media pengobatan. Nah, media pengobatan yang dimaksud itu adalah pengobatan sesuai dengan, penyakit yang diderita. Karena setiap warna, motif itu berbeda-beda fungsi dari penyembuhan itu sendiri. Nah, jadi fungsi utama Sasirangan itu sebenarnya adalah untuk media pengobatan. Nah, jadi pengobatan itu makanya sesuai permintaan, makanya, kain itu disebut dengan kain pamintaan atau permintaan. Karena, kalau bahasa kita sekarang request, bisa request kalau untuk sakit kepala atau kalau bahasa sekarang misalnya migrain atau sebagainya, kita minta atau permintaan untuk warna dan motifnya, untuk media pengobatan. Karena zaman dulu tidak ada, medis, jadi zaman dulu semua dilakukan dengan, tradisional. Nah, kain Sasirangan itu sendiri kalau zaman dulu memang tidak mengenal yang namanya bahan sintetis atau bahan kimia atau bahan tekstil. Semuanya adalah bahan-bahan alami. Kena sampai sekarang sebenarnya bahan alami itu tidak ditinggalkan, tetap dilestarikan, cuman, hanya perajin-perajin tertentu yang masih melestarikan untuk bahan-bahan yang alami. Karena, tergantung ya penjualan dan selera pasar. Jadi jatuhnya ke bisnis, bisnisnya nanti, pengembangannya untuk selera pasar. Lanjut, boleh next. Kita nanti, materi selanjutnya ini mengenal tentang warna. Nah, ini arti warna yang tadi saya sebutkan.
Jadi kain sasirangan itu ada berbagai macam warna, ada kuning, merah, dan sebagainya. Nah, yang merupakan arti simbolik dari penyembuhan penyakit yang tadi saya sebutkan. Contoh, ada poin 1 itu adalah penyakit kena wisa atau penyakit kuning. Jadi gini, kalau, nanti next time teman-teman kalau ke Kalimantan Selatan, itu, ada daerah-daerah tertentu masih, kental dengan kebudayaan setempat. Contoh di pedalaman suku Dayak misalnya, jadi teman-teman kalau berwisata ke sana, misalnya ketemu air terjun, ketemu air mengalir. Nah, kalau biasanya teman-teman dari suku pedalaman itu mandinya tidak seperti kita di kota, mandinya adalah lewat sungai, sungai yang mengalir. Nah, jadi ada tata krama atau sikap yang harus kita jaga ke daerah yang baru kita jajaki. Artinya, contoh kalau yang namanya penyakit kuning itu adalah penyakit wisa. Kenapa dibilang wisa? Karena orang yang datang ke daerah terpencil suku pedalaman itu, mandi di sungai, mandinya menghadap ke air mengalir. Jadi kalau nanti next time teman-teman, suatu saat ke daerah pedalaman, itu nggak boleh mandinya menghadap ke air mengalir ke wajah kita. Jadi harus membalikkan badan, karena di bagian atas, pedalaman itu biasanya membersihkan benda-benda sejarah di aliran air, sehingga racun-racun yang ada di benda-benda pusaka itu biasanya terbuang dan mengalir lewat, aliran itu. Nah, itu yang biasanya terkena oleh kita. Nah, kalau kebiasaan yang namanya penyakit kuning itu kalau diperiksa ke medis dia nggak ada penyakitnya, tapi badannya semuanya kuning. Nah, jadi lemas dan itu harus diobati secara tradisional. Nah, jadi kalau orang dulu itu menggunakan, warna kuning. Diikatkan di kepala, kemudian ada ritual-ritual. Nah, itu yang biasanya masih ada sampai zaman sekarang untuk yang namanya penyakit kuning. Kalau sekarang penyembuhannya berbeda. Jadi ada penyembuhan ke orang-orang yang, dianggap pintar dalam, pengobatan, dalam hal ini tabib tabib, di kampung misalnya untuk penyembuhan wisa-wisa ini. Ini masih berlaku. Kemudian ada lagi, penyakit yang di situ susah tidur atau sakit kepala, itu warna merah yang biasanya dihasilkan, warnanya bisa dari kayu secang misalnya, dicampur dengan ulin misalnya, itu bisa. Begitu juga dengan, simbolik lain yang ada tertera di sini. Nah, itu contoh-contoh, arti-arti warna yang tadi kita ceritakan sebelumnya. Jadi setiap warna itu ada arti dan fungsi untuk tujuan, penyembuhan itu sendiri. Ini yang cerita ya filosofinya dulu ya, sebelum, masuknya, bahan-bahan atau pewarna-pewarna yang sudah modern atau warna-warna yang tekstil. Nah, boleh lanjut next. Nah, ini prosesnya. Jadi, bahan yang mau dibuat, mau itu kaos, itu kain, ataupun jilbab, itu melalui proses dulu. Jadi prosesnya disiapkan, dipotong, kalau itu kain dipotong, kalau jilbab juga disesuaikan, itu baru kita lukis. Lukis dibuat motif, motifnya boleh pakem, boleh kreasi, terserah. Kalau mau, pakem berarti disusun pakem, kalau mau yang, inovasi atau kreasi juga tidak masalah, yang penting prosesnya seperti ini. Jadi setelah nanti dilukis, baru kita jelujur. Jelujur itu artinya jarum pakai benang, kemudian dijahit jelujur manual. Karena tidak bisa dijahit pakai mesin jahit. Dia tidak boleh menyatu, cuman jelujuran. Kalau jelujuran itu kan jahit lepas. Jadi nanti dia bisa dilepas. Setelah dijelujur, disisip atau diikat sampai kencang. Nah, ini yang kayak contoh, yang saya pakai misalnya baju itu sama prosesnya. Kemudian baru diwarna. Nah, di warna ini biasanya ada prosesnya dulu. Kalau teman-teman, beli batik atau beli sasirangan, ternyata luntur pada saat mencuci. Nah, itu kenapa? Nah, itu karena mereka, tidak melakukan proses mordating. Mordanting itu artinya, pelepasan kandungan lilin pada serat kain. Jadi bahan kain, kaos, ataupun jilbab yang sudah keluar pabrik, yang siap kita produksi menjadi sasirangan, itu ada kandungan lilin pada seratnya. Mau dibuat batik, mau dibuat sasirangan, itu ada kandungan lilin. Lilin itu harus dibuang dulu, artinya dilunturkan supaya serat warna itu masuk ke dalam.
warnanya itu masuk ke dalam serat kain. Nah, ini teknik-teknik yang harus sebenarnya dilalui oleh para perajin untuk menjaga kualitas. Nah, tujuannya supaya orang nanti membeli tidak akan luntur, dia masuk ke dalam serat. Nah, contoh kayak misalkan, teman-teman misalnya mau apa nih, mau, keramas misalnya kan harus dibasahi dulu untuk menyerap sampai dalam baru dibersihkan. Nah, kemudian baru menggunakan, sampo itu. Jadi harus bersih, betul-betul bersih dulu, baru nanti mau diwarna, mau di apa itu bisa menyerap. Nah, sama prosesnya seperti itu. Setelah, diwarna, dia nanti dibuka lagi jelujuran tadi, sehingga membuat, motif tadi, jadi yang dasarnya putih itu akan tetap membentuk lukisan tadi. Jelujur itu yang disebut dengan motif. Kalau di Jawa itu kan dicanting. Canting itu yang disebut dengan, motif-motifnya, dicanting. Kalau kita di jelujur itu bedanya. Baru dicuci. Nah, cucinya itu nggak boleh menggunakan deterjen, karena dia akan merusak permukaan kain, dan itu pasti panas. Jadi harus menggunakan bisa kelerak kalau di Jawa, kalau di tempat kita nggak ada kelerak bisa diganti dengan sabun sunlight. Sunlight atau sampo. Semua jenis batik itu cara perawatannya seperti itu. Penjemuran nggak boleh langsung kena matahari, harus diangin-angin saja untuk, mengawetkan warnanya. Baru nanti, dikeringkan dan di-packing ya tentunya. Nah, itu proses yang urutan-urutannya seperti ini. Boleh lanjut, Bu Diani? Next boleh. Kita ke motif-motif, eee, sasirangan ya, motif-motif sasirangan. Nah, ini yang motif-motif tadi, diceritakan sama Mbak dari Surabaya. Jadi, motif-motif sasirangan ini adalah motif-motif pakem. Pakem artinya sejak zaman dulu dipakai sampai sekarang. Contoh, tadi udah dijelaskan yang, motif peninggalan pada saat ritualnya Patih Lampu Mangkurat, tadi udah dipaparkan. Betul sekali, seperti itu proses historinya. Banyak lagi motif-motif lain. Nah, ini contoh-contohnya saya sebutkan, salah satu saja mungkin saya sebutkan karena panjang sekali kalau semuanya. Ini contohnya gigi haruan. Gigi haruan itu selain di sasirangan biasanya dipakai pada saat, resepsi pengantin adat Banjar, pada pengantin perempuan. Kalau di Jawa itu namanya paes ageng yang di kening ya, di atas alis itu kan dilukis tuh. Nah, kalau di Banjarmasin itu ada namanya gigi haruan, dilukis di bagian, atas kening, dia tajam-tajam, seperti gigi. Nah, itu artinya itu melambangkan ketajaman berpikir orang Banjar. Nah, itu salah satu filosofinya. Banyak lagi contoh, daun jeruju misalnya. Daun jeruju ini adalah dipercaya sebagai pengusir hal-hal yang negatif, karena di Kalimantan Selatan itu memang masih berlaku hal-hal mistis bagi sebagian orang ya. Apalagi misalnya contoh nih kita, sedang ada usaha warung makan misalnya, ada orang yang tidak suka sehingga, dengki dengan usaha kita, mereka pergi ke orang pintar untuk meminta air agar usaha kita, mati, usaha kita tidak rame gitu. Itu ada masih berlaku sebagian, masyarakat yang masih mempercaya hal-hal itu masih ada. Gunanya kalau kayak daun jeruju itu adalah mengusir hal-hal yang negatif itu tadi, seperti itu. Lanjut next boleh, Bu Diani? Kita ke macam-macam bahannya ya, bahan warna alam. Kunyit memang menemukan akan ketemu warna kuning. Cuman kunyit ini merupakan bahan rempah-rempah, dapur, bumbu dapur. Jadi sangat tidak direkomendasi sekarang. Karena, kalau sekarang kunyit kita buat untuk warna, kasihan nanti kalau untuk keperluan kita sehari-hari akan jatuhnya akan mahal harganya. Jadi sekarang diganti dengan kayu bangkal atau tegeran kalau di Jawa namanya, atau temulawak juga boleh. Temulawak padahal kan fungsinya buat kesehatan. Nah, kayu secang itu juga boleh, itu menghasilkan warnanya merah muda atau ungu. Kulit rambutan juga boleh, kayu ulin atau kayu besi, kulit manggis dan sebagainya. Semua bahan itu prosesnya direbus. Direbus, misalnya 1 kilo bahan, katakanlah kita ngambil, apa nih, kayu secang misalnya. 1 kilo itu 10 liter air, direbus, nanti dia mendidih. Akan hilang 25%-nya, 75% yang kita ambil airnya.
disaring, air itu yang dibuat warna. Nanti pewarnaannya manual, diwarna misalnya dicelup dulu pertama, nanti diperas agak setengah kering, dijemur, kemudian agak mengering, celup lagi sampai 5 kali celupan. Baru terakhir dikunci, ada 3 penguncian. Bisa menggunakan kapur, tunjung, atau tawas. Setiap pengunci itu beda-beda hasilnya. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita coba praktek kalau pas di Banjarmasin ya. Nah, boleh lanjut, Bu Diani, macam-macam warna tekstil. Nah, ini kan karena seiring waktu, tentunya ada bahan-bahan yang kimia dan warnanya lebih terang, itu bermunculan. Karena kalau di Banjarmasin memang selera lokal itu suka warna-warna yang jreng, warna-warna yang terang. Kalau kita menggunakan warna alam dijual di Banjarmasin, itu mereka akan bilang warna butek, warna yang tidak tidak keren, warna yang tidak terang, warna yang kalau bahasa Banjar kita sih kubas. Kubas itu butek. Nah, jadi mereka seleranya memang warna-warna yang cenderung tekstil. Tekstil itu namanya ada kalau di bahan kimia itu ada green bay itu menghasilkan hijau, biru RSN, grey dan sebagainya. Pencampurannya itu ada hidrosulfit dengan soda api atau soda as. Boleh. Nah, itu jadi dicampur jadi satu bahan, airnya harus air panas. Kalau untuk warna kita tidak mesti beli semua warna. Sama halnya kayak printer. Ada warna biru, warna magenta, kuning, hitam. Itu kalau di-mix semua itu menghasilkan jutaan warna. Warna apapun akan ditemukan dengan mencampur. Jadi tergantung kita memainkan warna apa. Kalau kuning dengan hijau warnanya akan seperti stabilo. Nah, jadi bisa kita mix campur-campur tergantung kreasi kita. Lanjut, next. Lanjut. Nah, ini contoh yang bahan yang warna tekstil. Dia cenderung warnanya lebih terang, warna lebih cerah. Seperti ya namanya warna kimia ya, jadi dia tajam. Nah, ini contoh-contoh warnanya ini yang dihasilkan oleh teman-teman kita. Next. Kita lanjut. Nah, ini untuk yang pewarna alam. Kebetulan kita punya produk EcoPrint, jadi kita kombinasikan sasirangannya dengan EcoPrint. EcoPrint itu getah-getah daun ya, getah-getah daun yang kita transfer di permukaan media kain, kaos atau jilbab. Nah, seperti ini kombinasinya. Lanjut, next. Next, boleh. Bu Diani. Selain kombinasi EcoPrint, kita juga beberapa nanti menunjukkan produk-produk yang, nah ini adalah kemeja. Kalau tadi kan lebih yang ke perempuan, nah ini yang kemeja kita kombinasi karena produk ini memang diminatinya oleh orang luar. Jadi kita menyediakan selera lokal dan selera luar. Jadi ada 2 versi supaya nanti menyesuaikan pasar. Next lagi boleh kita coba berjalan-jalan melihat macam-macam produknya supaya nanti ada gambaran teman-teman. Nah, ini yang jaket. Jaket ini dibuat sebelumnya jaket yang sebelumnya Bu Diani, jaket tadi. Jadi kalau kita kain sekarang kita buat berbagai macam ini ya, berbagai macam olahan produk. Nah, ini jaket yang tadi saya cerita. Produk ini biasanya diminati oleh kalangan anak muda, usia 30 ke bawah ya, tapi tidak nutup kemungkinan yang usia 30 ke atas juga mereka sangat suka dengan produk-produk seperti ini, karena dibutuhkan sekali. Nah, ini contoh inovasi-inovasi produk yang bisa dihasilkan dari sebuah kain sasirangan. Jadi kita bisa kawinkan dengan produk lain atau fokus concern di sasirangannya. Next, lanjut. Ada sepatu. Ini yang berbahan alam. Lanjut lagi. Ini yang kita kawinkan dengan tas anyaman purun. Kita mix dengan yang alam tadi. Karena menyesuaikan untuk naturalnya. Next lagi boleh. Kalau sebelum pandemik ya. Next lagi. Nah, ini sebelum pandemik. Biasanya ada mahasiswa dari luar. Sebelumnya yang tadi, Bu Diani. Jadi mahasiswa dari berbagai negara itu biasanya datang ke tempat kita itu mereka belajar bagaimana proses pembuatan produk-produk
dengan kebudayaan. Contoh sasirangan, tapi mereka sangat sangat tidak suka dengan pewarna yang berbahan kimia. Mereka suka sekali dengan bahan-bahan yang natural, dengan warna-warna alam. Jadi mereka biasanya 1 bulan di tempat kita belajar proses pemberdayaan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi next lagi boleh. Jadi selain sasirangan, mereka juga belajar bagaimana konsep memberdayakan masyarakat yang ada di tempat kita. Ada lagi? Boleh next lagi, Bu Diani? Jadi biasanya kemarin yang pernah datang itu mereka dulu ya biasa rutin 3 bulan sekali, tapi sekarang kan sudah berkurang ya. Sebelumnya boleh, Bu Diani sebelumnya? Nah ini contoh produk yang sudah jadi produk-produk turunan, artinya kain sasirangan itu sebenarnya bisa diangkat secara ekonomis kalau kita bisa mengkawinkan dengan produk lain. Nah ini peminatnya biasanya yang alami jatuh cenderung ke orang luar, kalau yang lokal pasti lebih yang warna yang terang atau warna yang jreng. Itu mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan untuk di pertemuan kita siang hari ini. Nanti kita boleh melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa saling sharing, saling belajar bersama bagaimana nanti proses sesirangan, kemudian apa aja nanti yang perlu teman-teman tadi ada yang penasaran, ada yang misalnya belum puas terhadap materi video yang diberikan. Nah, nanti boleh ditanyakan ya, kita coba nanti kembalikan ke moderator untuk memberikan kesempatan peluang untuk tanya jawab ke teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih menarik. Pertanyaannya akan kita berikan ya door prize kecil-kecilan lah ya, kita kirimkan ke alamat teman-teman. Tadi udah 2 orang ya yang akan kita kirimkan door prize. Siapa lagi nanti yang pertanyaannya cukup menarik dan membuat kita bisa antusias, insya Allah akan kita berikan apresiasi. Silakan Bu Diani untuk sesi ini dilanjutkan. Oke, baik. Ini kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 60 menit lagi, Pak. Kita berakhir di pukul 16.00 WITA atau pukul 4 sore. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Jadi kegiatan refleksi kita hari ini lebih berbeda daripada refleksi sebelumnya. Di sini adik-adik mahasiswa bisa langsung bertanya kepada pakarnya di bidang kain sasirangan atau di Yayasan Rumah Kreatif ini. Langsung kepada adik-adik mahasiswa. Jadi yang saya rekap untuk penilaiannya, siapa yang aktif itu masuk ke dalam penilaian refleksi seperti itu. Silakan Nicholas, baru dilanjutkan Putri Adiningsih. Silakan di-mute kameranya dan kameranya mohon dinyalakan Nicholas. Ya, selamat siang Ibu. Sebelumnya mohon maaf saya double device Bu, soalnya ada agenda lain. Saya izin bertanya kepada narasumber terkait dari penjelasan dari kain sasirangan. Seperti yang kita ketahui bahwa kain sasirangan merupakan salah satu kain yang kebanggaan dari yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar. Dan berdasarkan penjelasan Bapak sebelumnya bahwa kain sasirangan itu dibuat jika ada permintaan dari para konsumen gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana strategi yang mungkin dapat diterapkan selaku Bapak sendiri yang saya sebut sebagai pakar untuk dapat melestarikan kain sasirangan tersebut jika selain dari proses dari digital marketing gitu Pak. Jadi proses pengenalan itu kan seperti yang kita ketahui bahwa di saat ini mungkin pengenalan itu melalui konten-konten media sosial yang mungkin lebih cepat. Nah, selain dari proses digital marketing yang kita laksanakan, itu apakah ada hal lain yang dilakukan oleh para pengrajin sasirangan untuk memperkenalkan produk-produk mereka di luar dari proses digital marketing? Terus pertanyaan yang kedua adalah dari banyaknya motif yang ada
Terus dari banyaknya motif yang ada, itu motif yang paling menarik bagi para konsumen ketika ingin berkunjung ataupun membeli kain sasirangan itu, motif yang bagaimana Pak dan alasannya mengapa? Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nicholas. Mungkin kita tampung dulu Pak ya 2-3 pertanyaan mungkin. Silakan Siti Putri Adiningsih. Ya, baik Bu. Selamat siang Ibu dan Bapak. Saya izin bertanya. Itu kan tadi ada kain sasirangan itu sebagai cara pengobatan. Maksudnya itu cara pengobatan yang bagaimana ya Pak? Terus apakah dengan cara memakai kain ini dapat meminimalisir penyakit yang diderita atau gimana ya Pak maksudnya? Sebagai cara pengobatan itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Siti Putri Adiningsih. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Bapak Arifin untuk menjawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Diani. Jadi tadi Mas siapa ya? Saya lupa namanya tadi. Sorry, Mas Nicholas dari Medan, Pak. Nicholas. Mas Nicholas dari Medan terkait pengembangannya, lebih ke pengembangan tadi bagaimana strategi teman-teman pelaku usaha sasirangan untuk bisa terus eksis ya, sasirangan ini bisa terus eksis dan bisa lebih berkembang. Jadi sebenarnya salah satu strategi tentunya ini sebenarnya PR-nya adalah PR pemerintah daerah ya, pemerintah daerah untuk mensupport perajin ini agar terus lestari. Salah satu contoh yang diambil oleh pemerintah daerah adalah sikap mewajibkan semua pegawai negeri sipil di hari Kamis, kalau di Jawa kan batik tuh, ada satu hari tertentu yang mereka wajib memakai baju dengan bahan sasirangan. Jadi di hari Kamis kalau di Banjarmasin itu selain pegawai negeri sipil, semua sekolah-sekolah murid maupun pelajar dari SD, SMP, SMA itu wajib memakai kain sasirangan. Termasuk pegawai instansi kampus, BUMN, itu mereka wajib. Perbankan, mereka wajib semua pakai sasirangan. Nah, ini salah satu strategi dari pemerintah daerah, karena sebenarnya itu adalah PR-nya pemerintah daerah. Kita-kita ini adalah memang pelakunya. Pelaku usaha ini adalah memang selain membuat, ya mereka memarketingkan, baik secara offline maupun online. Itu yang udah dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau di tempat kita, itu kita strateginya selain online, offline, juga kita bekerja sama dengan beberapa mitra. Contoh, produk kita ini kalau teman-teman nanti pergi ya dari Bandara Syamsuddinor di Banjarbaru, nah mungkin nanti bisa lewat keberangkatan itu mampir di PT Sarinah atau Gere Sarinah yang dia berpusat di Jakarta, tapi sekarang buka cabang di Bandara Syamsuddinor. Produk kita ada di sana. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa hotel-hotel berbintang yang biasanya mereka mengadakan kegiatan, itu pasti menggandeng kita untuk membuka lapak di situ. Jadi kita mengenalkan produk kita sekaligus menjual. Nah, kalau tidak ada kegiatan, produk kita standby di sana, di lobi hotel. Nah, ini salah satu strategi marketing kita selain tadinya online, juga lewat pemerintah daerah, dan juga kita bekerja sama dengan mitra-mitra. Itu salah satu contohnya. Kemudian satunya lagi dari Mbak siapa tadi? Tadi siapa ya? Boleh suaranya Siti dihidupkan? Putri Adiningsih. Tadi Mbak siapa yangnya? Saya lupa. Siti Putri Adiningsih ini ada. Silakan Mbak. Oke. Nah, tadi menanyakan kembali bagaimana sih kok bisa kain sasirangan itu dijadikan buat pengobatan, kemudian bagaimana cara mengobatinya kok pakai kain. Ya memang kalau kita berkaca dari itu sejarah ya. Kalau sekarang udah nggak dipakai lagi cara pengobatannya menggunakan kain sasirangan karena sudah ada medis. Kalaupun ada mungkin orang-orang terdahulu dan sekarang sudah banyak yang ya sudah tidak ada turun-temurun ya mereka tidak menggunakan lagi sebagai media pengobatan. Jadi fungsinya sekarang lebih ke produk-produk penggunaan baju-baju fashion. Juga selain baju fashion juga dipakai baju adat. Baju adat itu macam-macam, ada baju getang, ada baju Banjar, kemudian biasanya kalau itu dipakai sebagai raja-raja Banjar itu ada namanya laung.
topi yang begini. Kalau pengantin Banjar itu laung namanya. Itu bisa ada yang dibuat dari kain sasirangan. Nah, jadi fungsinya kalau dulu memang sebagai pengobatan. Caranya memang yang tadi saya sebutkan sebelumnya, tergantung sakit apa yang diderita oleh si pasien. Kalau misalnya sakit kuning atau sakit, kalau orang dulu sebutnya penyakit wisa atau yang penyakit kena racun, nah itu menggunakan kain warna kuning. Motifnya bebas biasanya, tapi ada juga motif-motif yang dikawinkan dengan warna itu. Misalnya makanya tadi disebut pemintaan. Dia konsultasi, jadi tahapannya itu mereka konsultasi ke, tabibnya, kemudian, setelah itu ditentukan motif apa untuk jenis si pasien yang sudah dikonsultasikan tadi. Kalau contoh tadi kena wisa atau penyakit kuning, maka motifnya diminta adalah katakanlah motif gigi haruan. Nah, maka harus membuat motif gigi haruan. Warnanya harus kuning. Nah, maka harus dibuat dengan bahan alami kuning. Nggak bisa karena nggak ketemu dengan warna tekstil, jadi warnanya alami. Nah, itu prosesnya nanti ditangani oleh tabib daerah setempat, biasanya dengan mengikatkan di kepala, itu prosesnya. Seperti itu, bagaimana kok bisa diikat kepala buat penyakit, itu dulu ya, bukan bukan sampai sekarang udah jarang ada yang pengobatan seperti itu, udah jarang. Mungkin itu, Bu Diani ada lagi kita beri kesempatan buat yang lain. Oke, silakan yang rekan-rekan yang lain, Putriani Juliatin sama Sukmawati. Putriani Juliatin mungkin di mute mikrofonnya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya, kan jika dilihat dari video dan PowerPoint tadi, sekilas mirip batik ya, Pak. Ternyata perbedaannya itu ada cara pembuatannya, Pak. Ya, Pak, kalau batik itu dicabut, sedangkan kain sasirangan itu dijahit. Nah, selain cara pembuatannya itu, adakah perbedaan yang lebih mencolok gitu, Pak, untuk membedakan mana kain sasirangan dan mana kain batik? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Putriani Juliatin. Selanjutnya Nur Sukmawati. Bentar, Nur Sukmawati tadi udah ya. Boleh Ibu ini dulu ke Fatma, mungkin ke Fatma Salsabila. Nanti di kesempatan berikutnya yang belum. Silakan Fatma Salsabila. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Sangat jelas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya sedikit tentang kain sasirangan sendiri yang saya ketahui memiliki banyak motif ya. Apakah ada motif-motif tertentu yang dikhususkan untuk kegiatan atau tingkat sosial tertentu? Seperti di Jawa itu ada di zaman dahulu motif parang itu hanya bisa digunakan oleh raja, seperti itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, di Jawa juga terdapat batik yang mirip sasirangan, yaitu jumputan ya Pak tadi. Kemudian kalau di Jawa itu kan ada yang diikat kemudian diberi semacam batu atau kelereng gitu. Apakah kain sasirangan juga memiliki cara yang lain selain tadi ikat jelujur? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih dua pertanyaan. Langsung saya persilakan kepada Bapak Arifin. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama tadi Mbak siapa Bu? Boleh dibantu? Putriani Juliati. Boleh di review kembali Bu. Tadi saya sambil menulis. Ini bentar. Putri, boleh di mute mikrofonnya jadi bisa langsung diskusi aja. Baik, Pak. Tadi kan di video dan di PPT kain sasirangan selintas terlihat seperti batik. Nah, ternyata cara pembuatan kain sasirangan yang membedakannya itu cara pembuatannya. Nah, apa ya? Selain cara pembuatannya, adakah hal yang membedakan
antara kain sasirangan dan kain batik? Ya, silakan Bapak langsung ditanggapi. Oke, prosesnya ya, terkait proses. Tadi agak mirip juga pertanyaan yang kedua, jadi agak mirip-mirip. Jadi video kan udah di-share dengan teman-teman fasilitator tuh. Ya caranya otomatis berbeda dengan batik ya, apalagi ini sekalian aja boleh saya jawab berdua ya, karena agak mirip-mirip pertanyaannya. Iya, Boleh ya? langsung Pak. Boleh langsung aja, langsung satu ini aja. Kalau mungkin bedanya dikit tadi ada nggak kekhasan khusus mungkin untuk dipakai oleh kalangan tertentu yang tambahan dari Fatma tadi? Iya, selebihnya kan mirip aja pertanyaannya ya. Jadi intinya kalau proses sasirangan memang tidak boleh dilewatkan. Yang tadinya melukis motif, kemudian menjelujur itu adalah suatu kewajiban. Tidak boleh dilewatkan. Memang itu adalah prosedur sasirangan, namanya disirang dan dijelujur. Kalau perbedaannya dengan adakah cara lainnya? Pasti tidak ada. Kalau perbedaannya mencolok, itu pasti ada. Oh, produk dari Cina, ini yang merusak kearifan lokal kita. Dia ngambil motif-motif sasirangan, dicetak printing. Nah, itu sangat mencolok. Jadi bedanya kalau kain sasirangan itu biasanya itu tusukan jarum itu masih bersisa, masih kelihatan. Kalau printing itu mereka cetak full, jadi tidak masih kelihatan sekali. Kalau dilihat bekas jelujuran itu pasti kelihatan. Tusukan jarum itu pasti kelihatan. Kalau di batik, kalau di Jawa batik itu biasanya kan cantingan itu akan terlihat tajam dengan yang di stem atau di stempel, stamping. Nah itu beda, bedanya menonjol sekali. Nah kalau yang pakaian adat yang biasa dipakai oleh kalau di Jawa adalah orang-orang keraton atau misalnya orang-orang yang apa namanya punya kedudukan di kerajaan Jawa misalnya, itu kan memang ada motif-motif yang nggak boleh kita sembarangan pakai. Mereka masih apa ya, masih membatasi bahwa ini hanya khusus dipakai oleh orang-orang dari keraton misalnya. Kalau di Banjarmasin itu sasirangan dipakai bisa semua kalangan, baik motif maupun modelnya. Akan tetapi ada baju-baju adat yang hanya boleh dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu. Jadi contoh, ada baju namanya baju getang. Baju getang itu biasanya di bagian apa namanya laung atau topi dengan yang kayak mirip sarung di bagian bawah agak di atas paha ini, biasa mereka diikatkan di situ. Nah, itu menggunakan sasirangan. Itu baju getang biasanya hanya kalangan-kalangan tertentu. Contoh misalnya pejabat daerah atau Kesultanan Banjar. Nah, itu pada hari-hari peringatan tertentu biasanya mereka menggunakan baju itu. Nah, model baju itu yang tidak boleh sembarangan orang make, karena ada adatnya, seperti itu. Nah, jadi kalau baju di Banjar itu sasirangan intinya boleh dipakai siapapun, baik motif maupun eee, warna dan sebagainya. Tapi kalau untuk model-model kepakeman orang-orang tertentu yang punya kedudukan di Banjar itu ada model-model tertentu. Seperti itu, namanya baju getang dan juga baju adat Banjar pastinya. Itu 2 hal itu yang biasanya tidak boleh kita sembarangan pakai gitu ya. Itu mungkin 2 orang penanya. Saya sambil milih juga nih yang mana-mana menarik menurut saya, nanti saya coba chat di ruang chat ya untuk orang yang saya pilih untuk mengirimkan alamat, kemudian nomor yang bisa dihubungi. Silakan untuk selanjutnya kita boleh membuka lagi, siapa yang ingin bertanya? Oke, ini Ada langsung 3 pertanyaan Pak ya. Mohon izin Nur Fatimah, Viranti Silvia, sama Linda. Yang pertama mungkin Nur Fatimah, dipersilahkan. Ya, Silakan.
kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Nur Fatimah dari Universitas Juanda Bogor. Saya izin bertanya Pak, kan dari video yang disampaikan oleh Ibu Diani dan Kak Mentor itu ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk membuat kain sasirangan. Di antaranya itu ada benang kapas atau serat dari kulit kayu, kemudian sutra, satin, rayon. Nah, dari beberapa bahan ini, melihat dari Bapak yang tadi jelaskan tentang teknik ekoprint, apakah dari kesemua bahan ini mempunyai ciri khas masing-masing dalam teknik ekoprint ini, dan kemudian apa yang membedakan kain yang di teknik ekoprint dengan yang tidak? Terima kasih banyak Bapak. Oke, selanjutnya. Silakan Viranti Sylvia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Viranti dari Juanda Bogor. Izin bertanya, untuk kain sasirangan itu harga kain sasirangan itu kisaran berapa ya Pak? Soalnya kayaknya lucu deh kalau misalnya ada nggak sih yang kayak misalnya kan kalau di kita itu apa sih batik itu dijadiin baju kayak gitu, apa sih yang songket kayak gitu loh, yang diikat, songket rok yang diikat itu. Kayaknya lucu juga ya Pak kalau misalnya kain sasirangan apa sih dipakai gitu buat ke kondangan. Kayak gitu juga kan motif-motifnya banyak juga kan. Itu kisaran harga berapa sih Pak kalau misalnya dress kayak gitu. Terus untuk motif-motif ada itu perbedaan harganya dari apa sih Pak? Kalau misalnya dijadiin baju itu apakah tiap motif itu beda atau dari bahannya Pak? Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi Pak ya. Ini saya rekap juga, nanti saya reviewkan. Saudari Linda. Ya, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Linda Lydia dari mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Saya ingin bertanya tadi bahwa tadi di slide ada menunjukkan bahwa ada foto-foto dokumentasi dari mahasiswa luar negeri mungkin ya yang mencoba atau membuat kain sasirangan tersebut. Jujur saja saya cemburu ya atas hal itu karena kebanyakan masyarakat Indonesia sendiri itu tidak mengetahui kain atau produk-produk yang ada di Nusantara ini. Maka dari itu kebanyakan juga dari seniman atau orang-orang yang produksi produk dalam negeri ini lebih mengutamakan untuk mendistribusikannya ke luar negeri. Nah, tetapi masyarakat dalam negerinya pun tidak mengetahui atas produk-produk tersebut. Maka dari itu dari pertanyaannya, bagaimana ini pendapat Bapak sendiri saat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia sendiri tidak mengetahui atau produk-produk yang ada di Indonesia sendiri. Maka dari itu, dengan hal itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengusahakan masyarakat Indonesia sendiri agar mengetahui produk-produk yang ada di Nusantara ini? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Linda. Sudah 3 pertanyaan kita kantongi. Bapak mohon izin saya review. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Saudari Nur Fatimah, terkait dengan bahan sasirangan, apakah ada ciri khas tertentu untuk pembuatan teknik dan apa perbedaan antara ekoprint dengan yang tidak, seperti itu. Pertanyaan dari Viranti terkait dengan estimasi harga untuk berbagai produk sasirangan. Dan untuk Linda sendiri, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan minimnya kesadaran, mungkinlah saya tarik, mungkin minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri itu sendiri. Oke. Silakan Bapak Arifin. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama Mbak Nur Fatimah ya. Jadi kalau dulu itu memang menggunakan julu-julannya tidak menggunakan benang. Mereka menggunakan kulit kayu di kecil-kecil gitu, dibuat kayak serat. Nah, itu yang digunakan untuk benangnya. Kalau itu zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak benang-benang yang bisa digunakan. Nah, itu kalau biasanya sekarang itu kita ada menggunakan benangnya itu benang Levi's supaya lebih kuat pada saat menyisit.
Nah, itu benang Levi's yang biasa digunakan oleh perajin membuat julu-juran. Kemudian ciri tertentu dari kain sasirangan itu sendiri tadi seperti yang sudah saya ceritakan, bahwa cirinya memang kain sasirangan itu kalau diamati bagian motif itu pasti terlihat bekas tusukan jarum. Jadi kalau beli sasirangan, amati di bagian motif itu pasti ada bekas tusukan jarum. Itu tidak bisa hilang, biasanya pasti membekas. Nah, itu ciri utama ya. Kalau dengan produk Ecoprint, Ecoprint itu sebenarnya produk yang baru-baru muncul ya beberapa tahun ini. Itu memang produknya mentransfer getah-getah daun pada permukaan bahan yang mau kita inginkan. Prosesnya berbeda dengan sasirangan. Kalau Ecoprint itu daunnya ditaruh di permukaan baik kain, kaos atau jilbab, kemudian dipukul-pukul kecil, baru dilipat, kemudian digulung. Nah, setelah itu baru dikukus. Getahnya akan menempel di situ baru dikunci. Pengunciannya sama dengan sasirangan, cuma bedanya adalah dipukul-pukul. Itu dedaunan asli yang ditransfer, bukan dilukis atau dijulujur, bukan. Itu bedanya Ecoprint dengan sasirangan ya. Itu Fatima dari Bogor. Kemudian dari tadi juga dari Bogor ya, Viranti. Terkait harga sasirangan itu relatif. Nah, makanya sebenarnya di Kalimantan Selatan itu punya motif-motif keunggulan daerah masing-masing. Contoh, kalau di Banjarmasin itu motifnya banyak sekali kreasi, lebih banyak kreasi. Tapi ya setiap tahun itu ada pemerintah daerah mengadakan lomba yang namanya desain motif. Jadi motif-motif terbaru oleh pelaku-pelaku perajin itu diagendakan sebagai event tahunan. Tujuan mereka adalah untuk menginovasi masyarakat supaya terus update. Nah, kalau motif dalam hal ini kain 2 meter, dilukis full, semuanya full motif, itu harganya berbeda, pasti lebih mahal. Kalau kisaran standar harga, itu yang normal biasanya kisaran 100 sampai 120.000 itu kain jenis katun. Kalau jenis yang katun sutra atau sutra ke atas, itu harganya sudah di atas 250 ke atas. Jadi harga itu ditentukan dari motif, kemudian dari bahan yang dipakai. Dua hal ini yang menentukan harga. Kalau bahan sudah jadi seperti model baju dan sebagainya, itu bisa. Jadi ada yang sudah berbentuk baju, artinya baju polos putih, katakanlah dia kalau perempuan kan biasanya daster putih. Nah, itu dilukis, dimotif, kemudian diwarna itu juga bisa. Jadi prosesnya sama, disiram, kemudian nah, itu juga bisa. Artinya kalau barang yang sudah jadi, yang berbentuk fashion itu harganya sudah berbeda-beda. Ada yang mulai dari 150, 200, ada yang bahkan jutaan. Nah, itu tergantung dari model, bahan yang dipakai dan motif yang dilukis pada media itu sendiri. Nah, itu perbedaannya. Kemudian Linda yang di Bogor, nah tadi kan cemburu karena kok orang luar lebih lebih perhatian ya, lebih kesadarannya lebih besar ketimbang kita orang lokal terhadap produk-produk dalam negeri, produk-produk keunggulan-keunggulan setiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini memang hal yang klasik ya, hal klasik. Karena orang luar itu sangat mencintai terhadap budaya, kearifan-kearifan lokal kita, bukan hanya di Kalimantan Selatan, mungkin juga di luar Jawa sana mereka sangat suka. Nah, kita harus di situ ngambil peluang kesempatan bahwa itu ajang kita untuk mempromosikan. Ya sebenarnya bukan hanya kita orang lokal, bahkan di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, itu pun tidak semua yang suka dengan memakai kain sasirangan itu tidak semua. Jadi ada yang tidak suka dengan alasan warnanya terlalu ngejreng. Makanya tadi kalau kita strateginya bagaimana masyarakat lokal itu supaya bisa tahu dan minimal mereka bisa memakai. Itu caranya dengan cara mengolah yang produk-produk seperti yang tadi saya share. Artinya kita mengolah sesuai dengan selera sekarang. Contoh, supaya sasirangan itu dipakai oleh anak muda, kita buatlah misalnya produk seperti jaket dengan motif-motif yang tidak usah motif zaman dulu, motif-motif kreasi
artinya kan anak muda udah mulai suka tuh. Nah, kemudian ada juga tuh bentuk sepatu, bentuk tas dan sebagainya. Tujuan kita tuh ingin mengedukasi bahwa kita itu punya banyak sekali produk-produk di Kalimantan Selatan tentunya salah satunya sasirangan. Ini loh, tidak usah malu make. Ya kalau saya dulu ya, dulu memang saya juga orang yang paling anti dengan baju berbahan sasirangan. Saya dulu kuliah itu pakai sasirangan tuh malunya luar biasa. Kenapa saya bilang malu? Karena saya bingung, ini mau dipakai formal atau mau dipakai nyantai, itu saya bingung. Contoh kalau pas lagi ke kampus, karena waktu itu kan sekolahnya di Malang tuh. Nah, jadi mau pakai sasirangan itu beban 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 malunya tuh harus dikumpulkan dulu tuh, nih gimana pas nggak ya kuliah pakai kayak bapak-bapak gitu. Jadi kesannya itu adalah barang jadul, kalau kita dulu berpikirnya seperti itu. Karena dulu memang produknya itu jarang ada inovasi, produknya pakem semua. Jadi kalau warna ya mentok warna-warna monoton, motif juga monoton sekali, jadi seleranya selera orang-orang tua. Nah sekarang sudah diinovasi, sudah kreasi terbaru, dan sudah menyesuaikan dengan selera selera pasar dan tingkat usia, jadi kita sudah percaya diri kalau mau jalan pakai jaket, ya udah nggak masalah karena jaket kan bisa dipakai oleh anak-anak muda. Nah, ini salah satu contoh kita mengedukasi bagaimana orang bisa tahu, bisa kenal dengan produk sasirangan itu sendiri. Nah, mungkin itu 3 orang yang tadi, menanyakan, mungkin Bu Diani, kalau mau dibuka lagi untuk sesi terakhir, tanya jawab silakan. Oke, baik. Ini masih ada kurang lebih 30 menit. Mungkin saya buka sesi terakhir, Pak, ya. Mohon izin, 3 orang penanya terakhir, Wildan, Siti Rosa, sama Bunga. Kepada yang pertama, silakan Saudara Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya Wildan Firdausi dari Universitas Juanda Bogor. Prodi Agribisnis 2020, saya ingin bertanya. Kan di sini awalnya ya Pak, kain sasirangan kan untuk mengusir roh jahat dan sehingga pembuatannya dibatasi. Nah, yang saya pertanyakan ini, apa pandangan Bapak terkait hal itu, Pak? Itu saja, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Wildan. Silakan dilanjutkan kepada Siti Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosa Listiani dari Universitas Juanda Bogor. Kan tadi itu ada namanya teknik kombinasi ekoprint. Yang saya lihat itu hanya ada yang berbentuk daun, karena mungkin pewarnaannya itu masih alami. Nah, apakah daun yang digunakan untuk teknik ekoprint ini itu harus menggunakan daun tertentu atau bebas gitu, yang penting karena mungkin warnanya sama atau gimana ya Pak? Oke, selanjutnya. Oke, terakhir silakan Bunga. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Bunga Putri Nurseha dari Universitas Juanda Bogor. Pertanyaan saya di sini, sejauh mana ya Pak kain sasirangan, apa negeri atau sudah pasar luar? Kalau sudah itu sampai negara apa? Oke, pemasarannya ya. Oke, terima kasih kepada Bunga dan kawan-kawan Wildan serta Rosa. Mungkin langsung saja saya persilakan, perlu saya review Bapak tanyanya. Yang pertanyaan pertama tadi dari Wildan terkait dengan pendapat dulu bahwasanya kain sasirangan itu digunakan untuk mengusir roh jahat, katanya. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait hal atau statement tersebut? Dari Siti Rosa Listiani tadi terkait dengan ekoprint ya, ekoprint daun itu poinnya tadi di mana ya Siti Rosa? Saya sempat menulis di ekoprint terkait daunnya itu tadi. Bisa diinikan sedikit suaranya? Lupa dulu. Suara Siti Rosa masih termute.
Oke, kalau begitu saya lanjutkan kepada Kalau saya nangkap sih Rosa tadi nanyain daun jenis apa aja yang bisa iya. diekoprin. Iya betul Bapak, jenis apa saja. Dan terakhir tadi pertanyaan dari Bunga ya. Bunga tadi Bapak sudah sempat mencatat, Bapak? Nah, ini yang agak suaranya putus-putus. Kalau tangkapan saya sih sejauh mana pemasaran untuk Iya betul. sirangan gitu. Sampai mana sudah pemasaran dan kalaupun sudah sampai luar negeri itu sampai negara mana gitu Pak? Ya. Silakan Bapak. Oh gitu. Baik, terima kasih Bu Diani. Tadi Mas Wildan ya, Mas Wildan. Saya baru dengar nih sebagai media untuk mengusir roh jahat. Kain Sasirangan dipercaya statement-nya adalah mengusir roh jahat. Saya malah baru dengar. Jadi kalau secara fungsi itu dilihat dari sejarahnya, seperti yang sudah kita tadi sampaikan paparannya, itu fungsinya memang adalah sebagai media pengobatan. Akan tetapi ada beberapa motif-motif tertentu yang dipercaya oleh masyarakat Banjar itu sebagai mengusir roh-roh jahat. Contoh seperti daun jeruju, itu motif yang memang filosofinya dipercaya adalah mengusir hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang bersifat negatif. Nah, biasanya kalau pada saat pembangunan rumah, kalau dulu memang sasirangan yang dipakai, tapi sekarang sudah nggak boleh lagi, tapi berganti dengan kain kuning. Kainnya berwarna kuning. Itu biasanya kalau orang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, mungkin masih sebagian ya, yang pasti di daerah kabupaten sih, biasanya masih kental. Di setiap pojok tiang rumah itu biasanya mereka ikat dengan kain kuning. Biasanya dilengkapi dengan apa namanya rangkaian bunga renteng. Bunga renteng itu ketika pembangunan rumah itu menjadi salah satu syarat yang dipenuhi oleh beberapa kepercayaan masyarakat Banjar dan itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi itu yang tadi artinya adalah memang sebagai mengurangi dampak hal-hal mistis yang dikirimkan ke tempat kita. Nah itu, jadi beda sekali kalau fungsi sasirangan itu. Jadi kalau secara dilihat dari sejarahnya itu memang sebagai media pengobatan. Tapi kalau dulu motif salah satunya adalah motif daun jeruju yang itu memang dipercaya untuk mengusir hal-hal yang kurang baik atau hal-hal mistis. Itu. Nah kalau Mbak Rosa yang dari Bogor, teknik ekoprint itu harus menggunakan daun apa saja yang bisa dipakai. Sebenarnya daun semua itu bisa digunakan untuk ekoprint. Jadi akan lebih bagus dan disarankan kalau daun itu permukaannya yang relatif kasar. Contoh daun jati. Itu kalau disentuh kan permukaan daunnya itu kasar. Berbeda dengan daun ketapang licin. Nah, jadi daun-daun yang berserat kasar itu biasa mengeluarkan getah yang bagus. Contoh lain lagi misalnya daun pepaya. Nah, itu juga bagus. Nah, di depannya itu kan agak kasar tuh. Nah, biasanya itu akan lebih bagus. Nah, kalau misalkan ekoprint, itu setiap daun hasilnya tidak bisa ditebak warnanya apa, karena setiap daun itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama, ada yang mengeluarkan warna hitam, warna merah, warna hijau, dan sebagainya. Kalau tadi yang paparan saya sampaikan, daunnya besar-besar, itu menggunakan daun jati. Daun jati itu dia tidak diwarna, tapi getahnya memang berwarna merah keunguan. Jadi hasilnya seperti itu tadi. Jadi intinya semua daun bisa digunakan, tapi lebih disarankan daun yang permukaannya kasar. Nanti coba aja di rumah misalnya ada baju bekas yang sudah misalnya kurang bagus warnanya, warna putih, silakan di ekoprint aja. Caranya sama, di daun dipukul kecil, kemudian getahnya nanti keluar baru dikunci. Kuncinya bisa tunjung, kapur, atau tawas untuk dia tidak luntur. Jadi mengunci di dalam serat kain. Itu mungkin Mbak Rosa. Kemudian Bunga dari Bogor, sejauh mana pemasaran sasirangan itu sendiri? Jadi kalau tahunan, event tahunan, setiap tahunan itu ada namanya kalau di Banjarmasin, itu ada ajang tahunan namanya Banjarmasin
Sasirangan Festival. Kalau di Jember namanya Jember Karnival ya. Nah, kalau Banjarmasin juga punya namanya Banjarmasin Sasirangan Festival. Itu biasanya mengundang dari berbagai macam penjuru untuk menyaksikan festival tahunan. Ada yang berbaju karnaval itu dengan desain sasirangan oleh teman-teman desainer lokal, kemudian menggandeng juga biasanya dari kementerian-kementerian untuk bisa mengenal dan mengeksplor keluar. Biasanya kalau dulu kita kerjasama dengan AIESEC Unlam, AIESEC Unlam itu biasanya pertukaran mahasiswa luar. Nah, biasanya mereka dilibatkan di ajang itu, baik sebagai modelnya, baik sebagai tamu undangan atau sebagai penulis informasi yang akan diposting mereka di media media negara mereka. Biasanya kerjasamanya seperti itu, menggandeng turis-turis lokal juga maupun turis-turis luar. Turis lokal itu artinya orang yang berdomisili di luar Banjarmasin. Biasanya kebanyakan sih dari universitas yang sistem kerjasama, misalnya ada pertukaran mahasiswa seperti yang sekarang, teman-teman dari Bogor, dari Jawa dan sebagainya. Baru tadi bulan Oktober, kira-kira awal Oktober sih tanggal 2, itu terselenggaranya Banjarmasin Sasirangan Festival di Duta Mall Banjarmasin. Seandainya teman-teman kemarin pas posisi di Banjar, itu mungkin bisa lihat. Nah, teman-teman Unlam kan kemarin, teman-teman panitia kan sempat berkunjung juga tuh ke stand kita. Makanya kita jadi bisa silaturahim di kegiatan ini kan karena bertemunya di sana. Nah, jadi ajang itu nanti mungkin tahun depan ya, dia diselenggarakan itu pasti setiap tahun. Nah, penutupan kegiatan biasa diadakan karnaval dan juga jukung hias. Biasanya ada perahu lampu itu di Sungai Martapura. Itu sebagai closing kegiatan supaya bisa follow up kegiatan itu sendiri. Nah, itu kalau cara pemerintah. Kalau cara perajin-perajin itu punya strategi masing-masing. Tadi saya sudah menceritakan, selain online, offline juga kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita. Seperti tadi di bandara, di hotel-hotel, juga di beberapa retail, termasuk pameran-pameran. Kita juga biasanya diajak oleh pemerintah daerah difasilitasi mengikuti expo di nasional, baik di Surabaya, di Bali, kemudian di Jogja yang pernah kita ikuti, di Bandung, di Jakarta. Kalau yang domisili Jakarta atau Bogor, itu ada namanya tahunan Inakraf. Inakraf itu sasirangan selalu hadir. Nanti bisa teman-teman di sana. Kalau kami biasa mengikuti kegiatan expo, biasanya pasti mendemonstrasikan proses. Plus membawa bahan baku yang dibuat, sehingga pengunjung itu akan melihat bagaimana proses sasirangan itu sendiri. Salah satu langkah kita untuk mengenalkan proses serta bagaimana produk-produk sasirangan itu dibuat. Nah, itu cara-cara kita, kayak gitu. Mungkin itu Bu Diani kurang lebihnya atas pertanyaan yang 3 orang terakhir. Silakan nanti bagaimana untuk teknis selanjutnya, Bu Diani silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Arifin paparannya. Sebelum itu, jadi sini rekan-rekan mahasiswa kita sudah menyimak bersama ya teknik atau paparan langsung dari sumbernya, bagaimana cara pembuatan, bagaimana cara pemasaran, dan bagaimana cara olahan yang dibuat, bahkan teknik-teknik yang dipertahankan sampai saat ini. Jadi kalau di Banjarmasin itu rekan-rekan mahasiswa betul apa yang disampaikan Pak Arifin. Jika seandainya kalian ke Banjarmasin pas memang dari Oktober saja itu memang event atau kegiatan-kegiatan yang memang bernuansa budaya itu terlaksana dari sekitar bulan Oktober, November, Desember biasanya. Ini kemarin baru berakhir juga setelah dilanjutkan kegiatan Festival Sasirangan, ada lagi Festival Sasirangan berapa minggu yang lalu ya yang diadakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, itu tepat di tengah kota juga. Jadi itu banyak sekali kegiatan yang memang biasanya dilakukan untuk menarik wisatawan dan juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat lokalnya bahwasanya kita memiliki ragam budaya dan hasil karya
anak bangsa kita sendiri seperti itu. Kalau untuk kain sasirangan ya dalam perkembangannya sama yang dijelaskan oleh Pak Arifin tadi, sekarang sudah lebih fashionable bahasanya. Tidak lagi seperti dulu kaku atau lebih kepada motif yang memang dibakukan, tapi sekarang sudah lebih fashionable. Selain yang disampaikan Bapak tadi, mungkin saya sedikit menambahkan ada yang jaket, ada dress, ada gaun juga yang memang diperuntukkan untuk biasanya kondangan, dan ada juga biasanya kaos-kaos. Kaos pun sekarang bisa dimodifikasi menjadi sasirangan seperti itu. Sepertinya juga ada ini di Pak Arifin. Nah, jadi sekarang sudah bebas, dan untuk pemilihan warnanya pun beragam ya. Ada yang memang selera orang dewasa, selera anak muda, dan lain sebagainya. Dan motif pun sekarang tidak baku satu arah, ada banyak arah seperti yang dipakai Pak Arifin ini juga. Itu salah satu sasirangan, dan saat ini juga saya sedang memakai ini jaket sasirangan yang kemarin kebetulan juga dapatnya pada saat festival sasirangan itu yang waktu pameran. Jadi di situ memang dari berbagai jenis sasirangan itu ditampilkan di setiap stand. Jadi banyak stand situ kemarin, sampai bingung mau milih yang mana ini. Nah, kalau untuk harga pun sama, ada stepnya juga dari start 100.000 sampai ke atas. Semakin rumit dan semakin bagus, bahkan semakin limited edition itu semakin mahal. Biasanya yang paling mahal itu kalau pembuatannya cuma 1 atau 2, jadi yang barang-barang handmade tapi limited itu jauh lebih mahal. Seperti itu yang saya sampaikan tadi. Juga menegaskan sedikit ya, kepada siapa ya tadi ya yang bertanya, saudari ini ya Firan atau siapa tadi yang untuk pakaian tadi, fashion ya untuk kondangan itu juga banyak beragam. Dan kalau saya sendiri biasanya lebih suka, kalau saya itu lebih suka beli kainnya baru didesain sendiri versi saya biasanya suka untuk gaun. Biasanya kalau saya lebih ke gaun sih, tapi dipakai untuk acara-acara kondangan, atau acara misalkan ada festival, atau bahkan ada pemilihan duta dan lain sebagainya misalnya, itu saya lebih suka pakai gaun. Nah, jadi itu bisa dikombinasi, dan sekarang pun tidak kaku. Kalau misalnya mau kalian desain gaun, itu tidak perlu full satu gaun itu sasirangan, itu kan terlihat lebih lebih katro, apa sih bahasanya, lebih ini. Tapi sekarang sudah kombinasinya itu sedikit sasirangan tapi jauh lebih indah gitu. Sekarang sudah dibebaskan lah kita anak muda untuk mengkreasikan sendiri seperti itu, rekan-rekan mahasiswa. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan, saya persilakan kepada Bapak Arifin untuk melakukan closing statement. Silakan Pak. Silakan, mari Pak Arifin. Baik, terima kasih Bu Diani. Ya, siap. Terima kasih. Tentunya produk-produk yang berbau lokal atau kearifan lokal itu cenderung memang perlu sentuhan-sentuhan teman-teman kreativitas, inovasi, dan kita sebagai anak muda saatnya kita memenangkan di negeri sendiri terhadap produk-produk yang dibuat oleh masyarakat kita. Karena kapan lagi kalau kita sebagai anak muda tidak berkontribusi terhadap kemajuan produk-produk yang ada di daerah kita. Ini saat kita mengenalkan baik di negara kita maupun di luar terhadap kekayaan, terhadap potensi yang ada di negara kita. Nah, jadi intinya kalau misalkan nanti next time teman-teman sebagai pelaku usaha, harapan saya sih sebenarnya teman-teman kalau lulus sekolah nanti atau lulus kuliah itu bercita-citalah kalau bisa jangan sebagai seorang terus ya, motivasinya harus sebagai seorang pengusaha. Nah, next time mungkin tidak nutup kemungkinan teman-teman adalah salah satu pengusaha yang di situ mengumpul atau menghimpunkan produk-produk dari seluruh penjuru Nusantara yang terdisplay di usaha teman-teman di daerahnya misalnya. Salah satunya sasirangan. Nah, itu tidak nutup kemungkinan. Tapi tolong fungsikan kain-kain yang
yang punya nilai histori filosofi sendiri itu sesuai fungsinya. Jangan sampai nanti menjatuhkan kastanya. Contoh, misalnya ada pejabat yang menjahit di tempat teman-teman, misalnya kain sasirangan, percayanya malah dibuat taplak meja misalnya, atau dibuat sarung gelas atau sarung botol. Itu sangat kurang menghargai ya terhadap motif-motif yang di situ punya nilai. Akan tetapi kalau ingin tetap berkreasi inovasi olahan lain selain produk baju atau barang yang dipakai itu boleh, tapi punya desain motif sendiri. Jangan motif yang biasa dipakai di baju. Bedakan antara motif yang digunakan di baju dan produk yang dipakai di badan dengan produk yang sifatnya itu misalnya sebagai fungsi taplak meja atau tutup gelas atau sarung botol mineral misalnya. Itu harus bisa membedakan supaya nanti tidak serta-merta kerajinan sasirangan itu semuanya campur aduk itu gitu. Itu tetap semangat, terus cintai produk lokal dan terus bisa mempromosikan ke dunia bahwa Indonesia punya beragam kekayaan yang ada di dalamnya supaya nanti mereka bisa datang ke Indonesia untuk berwisata dan mengeluarkan seluruh isi dompetnya untuk menghidupkan masyarakat kita di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih atas partisipasi yang bergabung di diskusi kita siang hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman next time bisa ke Banjarmasin, kita bisa ketemu. Boleh praktek langsung di tempat kita, tidak ada pungutan bayaran, semuanya gratis. Nanti alat dan bahan kita sediakan kalau teman-teman ingin belajar bagaimana proses aslinya pembuatan sasirangan. Terima kasih dari saya, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sekali lagi saya perwakilan dari Universitas Lambung Mangkurat yang juga bertindak sebagai dosen pembimbing modul Nusantara di kelompok ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan ini berlangsung. Dan nanti mohon Bapak dapat melanjutkan kontak kita dari saudari Carmila. Mudah-mudahan Bapak tidak jerah untuk mengisi kegiatan kita. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbeda nanti kita bisa berjumpa secara langsung dan di kegiatan yang jauh lebih baik. Saya akhiri, saya Diani Ayu Pratiwi pamit undur diri. Semoga adik-adik mahasiswa sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Berbaju adat rajawan ratu bahari kerajaan Tagambai naga balimbur gigi haruan Singapura Mataharian kami yang berharisan asli budaya raja rasa siranya Just